Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi, Fatur Rizky Ramadan dengan RP 5017221051. Kali ini video tentang ETS Geotomo yang soal nomor 2. Dimana pada soal nomor 2 ini saya menggunakan eh, library yang sama. Jadi ini saya copy aja. Nah, ke sini dan save enter. Oke, dimana library yang saya gunakan itu tetap sama, ada Matplotlib untuk visual graphic dan plot, ada NumPy itu untuk mengimport modul untuk operasi numerik, kemudian ada pgmli itu untuk mengimport pustaka pgmli untuk simulasi dan inversi, dan ada pgmli mesh tool itu untuk mengimport alat untuk membuat dan mengelola mesh untuk simulasi, dan ada pgmli physics travel time itu untuk mengimport model khusus untuk simulasi dan analisis waktu tempuh. Dan yang terakhir, yang ini yaitu untuk mengatur peta dan untuk visualisasi data kecepatan. Kemudian menggunakan acquisition parameter yang sama seperti nomor yang satu. Ini di copy aja, di paste. Mana BH spacing-nya itu juga 30, BH length-nya 40, sensor spacing-nya 2,5 meter, sehingga dapat sensornya itu kurang lebih 16. Kemudian di sini mengatur koordinat X dan Y-nya untuk BH spacing-nya. Oke, ini di enter aja. Kemudian, oh ya, selanjutnya kita ke membuat model lapisan untuk multiapir. Oke, yang pertama itu saya akan membuat model untuk lapisan paling atas, lapisan satu yaitu udara atau air. Lapisan udara atau air yang pertama PTS air dengan 0,0 0,0 kemudian 30,0 kemudian 5 5 kemudian 20 5 kesalahan terus 20,5 20,3 dan 10,3 kemudian 10,5 6,5. Jangan lupa. Oke, nah di sini untuk tes airnya saya telah membuat titik-titik. Nanti dia nantilah dilihat airnya. Kita lanjut aja dulu. Masih nanti di situ membuat lapisan 2 yaitu shell. Nah, ini shell 0,5 0,5 10,5 terus 10,3 kemudian 20,3 kemudian 20,3.
Oke, lanjut untuk lapisan 3. Lapisan 3 yaitu lapisan pasir. Oh, sand. Untuk sand ya. Terus sepuluh, 10,8, itu minus 10, 10, 3. Koma 35. Oke, terakhir kita buat base-nya. Lapisan 4-nya itu base-nya. Base 0,40 ya 0,5 dan 10,35 dan 10,13 iya 0,13 iya 0,35 iya 30,35 iya 30,40 minus 40. Oke, jadi ini saya jelaskan sedikit. Ini adalah titik-titik lapisannya. Misalnya PTS air itu dari X0, koordinat X0 sampai koordinat Y0. Jadi dia akan dari datar bagian kiri atas. Kemudian dari X30 sampai Y30 jadi bentuknya akan lurus. Jadi ini untuk menggambarkan bagaimana bentuk lapisannya nanti. Itu menggunakan titik-titik koordinat. Ya, lanjut. Nanti dari titik-titik koordinat ini dia akan membentuk sebuah lapisan. Oke, lanjut. Ini akan membuat poligon untuk setiap lapisan. Setiap lapisan. Ini poli air. Tuh, liquid gun. Air is close. Dan poly shell. Gun shell.
is close. Terus marker apa? Kemudian tulisan E, polygon send is close. Nitro ya markernya 3 juga. Yang terakhir itu polybase. Base anti create polygon base is close. Itu sama dengan true. True. Ya, oke. Dan kita akan menggunakan geom untuk menggabungkan semua lapisan menjadi satu geometri. Geom itu polyair tambah polyshell tambah polysand tambah polybase. Oke. Dan selanjutnya membuat mesh. Mesh. Kita akan membuat mesh. Mesh itu sama dengan di create mesh dari yang ini yang 25 kita print ini cell marker dan ini mesh one cell marker print total cells mesh cell count. Dan saya akan membuat velocity dari setiap lapisan-lapisan ini tadi. Akan ditentukan sendiri. Ini velocity. Saya akan Oke, untuk velocity yaitu dibuat untuk 1480. Ini itu udara. Yang 2 1900. Itu untuk lapisan shell. Kemudian 3 itu 2300 untuk lapisan sand. 4 itu 2600. Ini untuk moodnya. Ada kesalahan, ini bukan untuk moodnya, ini untuk dasarnya. Terus saya salah. Mohon maaf. Kemudian akan saya selanjutnya setelah menentukan velocity-nya, saya akan membuat mapping marker atau velocity-nya. Mapping markernya. Oke, model array.
get to m in mesh dot cell. Nah, setelah itu akan melakukan visualisasinya. Visualisasi modelnya. XCB edition mesh itu meter per second. Simaknya release, kemudian scale up. Oke, set title-nya adalah model lapisan udara shell dan multi-appear. Multi-appear. Dan accept ini 0 sampai 20 terrotasi untuk I expect yieldingnya 40. Nah, buat show. Oke, harusnya ada bisa. Kita coba. Ada error sebentar. Jimmy. Kemudian, oh ini. Oh, C besar. Ini C. Kita coba lagi. Ada error lagi. Sebentar, lihat dari awal. Ya. Oh, ini keselip. Ini udah. Skos. Ya, mohon maaf tadi sempat keluar Zoom saat jadi ada suaranya. Oke, ini tadi hasil dari model lapisan air shell dan multi-appear-nya, di mana ini lapisan udaranya, kemudian ini lapisan shell-nya, ini desainnya. Ini ada
mood diapirnya sekaligus di bawahnya ada base-nya. Oke. Selanjutnya itu sama pakai skin itu bisa kita ambil dari sini juga sama-sama. Ini saya ambil dari sini saja, saya run. Oke, SIM ini gunanya sama kayak tadi sebelumnya, yaitu untuk membuat skema data cross-haul berdasarkan koordinat sensor yang telah ditentukan sebelumnya. Di mana ini itu untuk digunakan dalam simulasinya nanti. Oke, selanjutnya pakai ini juga sama. Eh, Oke, codingan yang sama, ini juga tujuannya sama, yaitu untuk menghasilkan dan menampilkan data sintetik waktu tempuh yang merepresentasikan respon dari gelombang seismik melalui suatu model kecepatan bawah permukaan. Mana codingan ini tuh dia menggunakan forward modeling dengan parameternya itu kecepatan pada mesh model geofisika yang sudah didefinisikan. Oke, ini hasilnya. Kemudian selanjutnya itu menggambarkan ini refine ini. Sini juga nanti akan mirip-mirip seperti ini. Dia akan menampilkan sensor-sensornya di mana saja. Itu eh, ini tuh gunanya untuk melakukan proses inversi tomografi waktu tempuh atau travel time tomografi, di mana gunanya ini itu untuk memperoleh model distribusi kecepatan bawah tanah berdasarkan data sintetik yang telah dihasilkan sebelumnya. Ini ditunggu aja, lumayan agak lama. Ini saya pause aja, nanti lanjut saat udah selesai. Oke, ini sudah selesai hasilnya, sama seperti sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu menampilkan hasil true model hasil data sintetik kita dengan hasil inversinya kayak bagaimana. True model dengan hasil inversi. Oh iya, di sini ada perbedaan codingan, yaitu pada label PJ unit ini, mana sebelumnya itu adalah velocity, sekarang itu kita ganti menjadi seismic. Itu dikarenakan yang akan kita lakukan sekarang ini bukan inversi biasa seperti sebelumnya, tapi inversi tomografi. Sehingga yang kita butuhkan adalah parameter slowness, yaitu parameter dasar dari inversi tomografi. Oke, ini tinggal dilanjut aja. Yap. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.